Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan menjalani kehidupan kita dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati banyak hal. Mari bersama-sama kita awali dengan memujikan PKJ 19. Mari sembah. PKJ 19, mari sembah. Akan kita pujikan bersama-sama untuk mengawali hari kita pada pagi hari ini. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah. Bait kedua kita pujikan. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyembah-Mu dan mengagungkan karya-Mu, dan biarlah hari ini kami bersama-sama dipimpin oleh firman Tuhan untuk boleh bersama-sama menjadi pedoman dan panutan kami. Kami serahkan pembacaan firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Yosua 20 ayat 1 sampai 9, Yosua 20 ayat 1 sampai 9. Yosua 20 ayat 1 sampai 9. Dengarkanlah sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini: tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaran Musa, supaya siapa yang membunuh seorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaat untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Galan di Basan di suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel, bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Bapak saudara, sudah lazim bahwa setiap negara pasti punya seperangkat hukum. Hukum itu jadi instrumen penting untuk memastikan kejahatan mendapatkan ganjarannya. Dengan adanya aturan, semua pihak dipastikan memperoleh keadilan. Di hadapan hukum, tidak ada perbedaan kelompok, golongan, ras. Hukum memandang semua manusia sama. Hukum pasti menghasilkan sanksi. Untuk itulah kehadiran penjara menjadi sebuah keniscayaan. Setiap pelanggar hukum akan ditempatkan di sana. Tapi yang terjadi pada masa umat Israel malah kebalikan. Alih-alih membangun penjara, Tuhan malah menyuruh umat untuk membangun kota perlindungan. Tempat diperuntukkan bagi mereka yang membunuh tanpa disengaja, tanpa direncanakan. Tujuannya adalah agar si pelaku bisa berlindung dan tidak dihakimi oleh massa secara brutal, sehingga dia bisa menunggu waktu sampai diberikan penghakiman dari para tetua-tetua adat. Namun bukan berarti si pembunuh bebas berkeliaran. Tujuan kota perlindungan agar pelaku itu bisa menemukan keadilan. Pertama, dia harus jujur kepada tua-tua. Dia harus mengaku sudah membunuh tetapi tidak disengaja. Jika penuntut bersaudara mengejar, maka pembunuh itu tidak diserahkan. Sebaliknya,
akan dirapatkan dulu, diadili dulu sampai ketemu apakah betul dia melakukan atau dengan sengaja atau tidak. Ada dua prinsip yang ditunjukkan dari bacaan ini sebenarnya. Pertama, Tuhan itu setia pada keadilan. Kedua, perlindungan selalu ada sampai keadilan berdiri tegak. Jadi Tuhan melindungi juga si pembunuhnya. Unik ya, biasanya kan loh kalau orang jahat kok dilindungi. Jadi dia dilindungi sampai dia mendapatkan keadilan yang pas buat dia. Nah, tapi juga Tuhan memberikan ruangan. Jadi karena si pembunuh itu sudah ada di kota itu kan dia nggak perlu nyari-nyari lagi. Bayangkan kalau misalnya ada pembunuh, terus dia mau pergi jauh nggak ketahuan di mana, kasihan juga keluarga. Jadi sebenarnya tempat itu tujuannya melindungi si pelaku, tapi juga melindungi si korban juga. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita berpihak pada keadilan dan itu sudah jadi gaya hidup kita? Atau keadilan kita masih modelnya untuk kemenangan kita sendiri? Jangan-jangan kita mau supaya hukum itu hanya berpihak sama kita. Keadilan itu kan berarti kalau keadilan yang model Tuhan, dia berpihak pada semua orang. Berpihak pada kebaikan, berpihak kepada pengampunan. Dan Alkitab mengajarkan bahwa keadilan yang jadi rangkuman dari seluruh kitab kita bukan keadilan yang satu sama satu, satu ganti satu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, bukan. Tetapi bagaimana semua orang boleh merasakan damai sejahtera. Nah, biarlah hari ini kita juga mempunyai keadilan yang membawa damai, bukan membawa penghukuman, yang membawa kehancuran, tetapi kedamaian bagi tiap orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Kami belajar dengan adanya kota perlindungan, kami diinspirasi untuk tetap menjadi orang-orang yang berpihak kepada kebaikan, belas kasih. Bahwa setiap orang harus dapatkan kebaikan. Termasuk orang yang jahat juga, supaya dia juga bisa berubah jadi baik. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, agar kami boleh berlaku baik kepada semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang kasih. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.